Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Teras Cinta. Semoga panjenengan selalu dalam keadaan yang berbahagia, happy selalu. Mengenal diri, salah satu kunci Anda bisa mengembangkan kemampuan diri Anda adalah mengenal diri Anda sendiri. Nah, inilah yang akan membantu Anda nanti berhasil di karir Anda. Bahkan bukan hanya di karir saja, tapi di semua bidang yang sedang Anda jalani dalam hidup ini, termasuk dalam keluarga Anda, lingkungan masyarakat, bahkan spiritual. Mengenal diri berarti memahami diri sendiri, memahami pikiran-pikiran, ide, nilai, kekhawatiran-kekhawatiran yang sering muncul di dalam diri kita, bersitan-bersitan yang muncul. Mengetahui apa sih yang bisa memotivasi diri kita ini, termasuk mengetahui apa yang menjadi tujuan dari apa yang Anda lakukan. Lebih jauh lagi, mengetahui tujuan hidup Anda. Mengenal diri sendiri berarti mengetahui kapasitas yang ada di dalam diri kita, tahu bagaimana menggunakannya, mengenali kelemahan-kelemahan kita dan mengakui, jujur kepada diri sendiri, dan tahu bagaimana harus bangkit andai kata suatu saat jatuh dalam kegagalan misalnya. Nah, ini butuh kesadaran tinggi. Nah, kesadaran tinggi hanya akan muncul ketika kita memahami dan mengenali diri kita. Saya Teras Cinta, respect untuk jenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kharasta, kamu telah menjadi bisu. Istaghis, sekarang menjeritlah, minta tolonglah, ilal haqqi azza wa jalla, kepada Tuhanmu. Irja' ilaih, kembalilah kepadanya. Biaqdamin nadami, dengan langkah-langkah penyesalan. Wal i'tidar, dan permohonan ampunan. Hatta yukhallisaka min aidi a'daika, sampai Tuhanmu menyelamatkan kamu dari tangan musuh-musuhmu. Wa yunajjika minal lujjati bahri halakika, sehingga Allah menyelamatkan kamu dari gelombang lautan kehancuranmu. Tafakkar fi aqibati ma anta fihi, pikirkanlah kondisimu yang sekarang ini. Tafakkar fi aqibati ma anta fihi, pikirkanlah kondisimu yang sekarang ini. Ya, gitu kayak gitu. Maknanya begitu biar langsung paham ya. Kalau tidak nanti tafakar lan mikir sira fi akibatin, ing dalam akibat ma utawi sewiji anta utawi sira iku fi ing dalam ma. Apa tuh bahasa Indonesianya, pikirkanlah kondisimu yang sekarang ini. Waqad sahula 'alaika tarkuhu, begitu mudah bagimu untuk meninggalkannya. Anta mustadhillun bisyajaratil ghaflati,
engkau sekarang sedang bernaung di bawah pohon kelalaian. Artinya kamu sekarang dalam keadaan lalai. Ngadep sana ya. Apa itu tulisannya? Iya. Ukhruj min dhilliha, tinggalkan naungan pohon itu. Dah, jangan berteduh di bawah pohon kelalaian itu. Wa qad ra'aita daw asy-syamsi, engkau sekarang sudah bisa melihat cahaya matahari. Wa arafta tariqa, dan engkau sudah tahu jalan. Syajaratul ghaflati turabba bima'il jahli, pohon kelalaian itu dipupuk dengan, dibina dengan air kebodohan. Pohon lalai itu disiraminya dengan air kebodohan. Wa syajaratul yaqdzati wal ma'rifati, dan pohon kesadaran dan pohon kebangkitan, turabba bima'il fikri, disiram dengan air pemikiran. Wa syajaratut taubati turabba bima'in nadamati, dan pohon pertobatan disirami dengan penyesalan. Wa syajaratul mahabbati, dan pohon cinta turabba bima'il muwafaqati, disirami dengan air persesuaian. Persesuaian artinya apa yang Allah inginkan sesuai dengan apa yang kau inginkan. Apapun yang menjadi keputusan Allah, engkau selalu siap menerima dan siap menyesuaikan diri dengan segala keputusan apapun. Dikasih sakit, oke, aku siap sakit. Dikasih masalah, aku siap menghadapi masalah. Dikasih miskin, aku siap jadi miskin. Pokoknya selalu sesuai dengan keinginan Allah. Sulit tak mudah menyelesaikan diri? Mudah. Yang sulit yang lawan. Sok lawan, bisa enggak? Kata Allah, sakit, kamu bisa menghindari sakit enggak? Kata Allah, pulang, bisa lari enggak? Jadi yang sulit mana? Yang lawan. Yang mudah itu yang menyesuaikan. Kok enggak paham-paham aja sih? Paham kita ngomong deh. Enak sugih, enak melarat. Ya usia ya udah ya. Oke. Ya gulamu, wahai anakku, qad kana laka ba'dul udhri, engkau bisa dibenarkan dengan alasan-alasanmu itu. Sebagian alasan bisa dibenarkan. Wa anta sabiyun, pada waktu engkau masih anak-anak. Semuanya bisa dimaklumi kalau kamu waktu masih anak-anak.
wasyabun dan jadi pemuda ilal an sampai sekarang. Waqad qarabtal arba'in dan sekarang engkau sudah mendekati usia 40 tahun. Au qad jawaztaha atau mungkin sudah lebih dari 40 tahun. Wa anta tal'abu bima yal'abus sigharu, tapi ternyata kamu masih suka bermain-main seperti anak-anak kecil bermain-main. Dolanane masih angger bae. Dolanane bocah cilik silema. Dolanan klungsu, dolanan pincian, sipriben. Iya. Teguran buat kita semua, usia sudah lanjut tapi jiwa kita masih anak-anak juga. Waktu anak-anak kita disuruh mandi ngelawan, disuruh sekolah ngelawan. Sampai sekarang umur 40 tahun masih ngelawan aja. Kapan kamu dewasanya? Sadar kembali. Ihdar, sadar, awas, ngati-hati min mukhalatatil juhal, bergaul berakrab-akrab dengan orang-orang dungu, wal khalfa bin nisa, dan berdua-duaan dengan cewek. Awas, hati-hati, jaga jarak. Wala taqrabu zina, jaga jarak. Wala taqrabu zina bukan larangan berzina, tapi suruh jaga jarak. Jangan mendekati. Allah tidak melarang kamu berzina, yang dilarang mendekati. Iya. Iya. Allah juga pinter kok. Allah juga maha pandai. Iya. Iya. Wasibyan, dan juga jangan bergaul akrab dengan anak-anak kecil. Nantinya kamunya tidak dewasa-dewasa, perangsane masih bocah bae perangsane. Ya, ishab asyuyukhal muttaqin, bersahabatlah, bergaulah dengan para masyayikh, para guru-gurumu yang bertakwa kepada Allah. Bukan asyuyukh, bukan hanya ulama, bukan hanya orang pintar, tapi yang bertakwa. Wahrub minasyababil jahilin, dan pergilah jauh, larilah kamu dari pemuda-pemuda yang dungu-dungu itu. Qum nahiyatan 'anil qaumi, carilah pojok yang selamat, cari pojok, minggir saja dari pergaulan masyarakat itu. Faman ja'a minhum ilaika, nanti siapapun yang datang kepadamu, fakun bihi katabib, kamu harus jadi dokter. Siapapun yang datang kepada kamu, kamu kedudukannya harus seperti dokter. Artinya ngobati orang yang sakit. Kun lil khalqi kal ab, jadilah kamu ini menjadi seorang ayah. Ya. Orang-orang yang ada di sekitarmu itu adalah anak-anakmu semuanya, dan kamu adalah seorang ayahnya. Asy-Syafiq, yang penuh kasih sayang.
ala auladihi, kepada anak-anaknya. Aksir min taatillahi azza wa jalla, terus tingkatkan ketaatanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna ta'atahu dzikruhu, dalam ketaatanmu itu termasuk di dalamnya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anin Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam anhu qala, man ata Allah, siapapun yang mentaati Allah azza wa jalla, faqad dzakarahu, berarti dia ingat kepadanya. Wa in qallat salatuhu, sekalipun salatnya sedikit. Wa siyamuhu, dan puasanya juga sedikit. Wa qira'atul qur'ana wa qira'atuhul qur'ana, dan baca Qur'annya juga sedikit. Tetapi kamu sebagai hamba yang taat itu lebih baik daripada seremoni itu. Ketaatan hatimu itu, jangan terjebak pada agama-agama seremoni. Karikun mah geradak geruduk beli pugu kan kah? Oli pegele bae. Iya, tiap malam bangun sholat malam, cengkang jengking, hasilnya oli ngantuk ke bae. Sadina-dina gada gede oli pegele bae. Tapi hatimu kosong, tidak pernah mengingat Allah. Apa itu artinya semuanya? Yang dilihat itu adalah hatimu. Jadi yang penting adalah bukan pelaksanaan seremoninya. Seorang nasionalis, orang yang cinta tanah air, itu artinya yang siap membela untuk tanah airnya, bukan yang banyak melakukan upacara hormat bendera. Hormat bendera gerak, yang hormatnya hebat bisa menjadi pengkhianat bangsa. Tukang beca yang tidak mengerti hormat bendera tapi siap dia mati demi negaranya. Paham begini itu. Mangan terus beli usaha. Al-mu'minu, orang yang beriman itu adalah muti'un li rabbih, yang mentaati Tuhannya. Wa man asahu faqad nasiyahu, orang yang mengelawan Allah berarti orang itu lupa kepada Tuhannya. Wa in kasura salatuhu wa siyamuhu wa qira'atuhul qur'ana, sekalipun salatnya, puasanya, deres Qur'annya banyak, bukan main. Ya. Al-mu'minu muti'un li rabbih azza wa jalla, orang yang beriman itu orang yang mentaati kepada Tuhannya. Muwafiqun lahu, yang selalu sesuai dengan kehendak Tuhannya.
sabirun ma'hu, yang siap bersabar bersama Tuhannya, yaqifu 'inda hududihi, dan dia siap menghadapi apapun yang menjadi nasibnya, perjalanan hidupnya, segala kepentingan dirinya. Ya, segala kepentingannya sama bersama Allah. Wa kalimuhu, dan omongannya, wa akluhu, dan makanannya, wa labsuhu, dan pakaiannya, wa jami'u tasarrufati, dan semua perilakunya, semuanya sejalan dengan kehendak Allah. Artinya tidak pernah menyangkal sedikit pun, selalu oke, selalu siap, selalu sami'na wa ata'na. Wal munafiqu la yubali bihadzal asya fi jami' ahwalihi. Adapun orang munafik itu dia tidak peduli, tidak mau tahu terhadap semua hal ini, semuanya ya, selalu dalam dirinya ada penyangkalan, selalu keluar dari mulutnya rokayane, mungbaine, hanya saja, namun demikian, dan akan tetapi. Ya gulamu, wahai anakku, tafakkar, cobalah kamu berpikir, fi amrika, dalam segala urusanmu. Coba pikirkan baik-baik urusanmu itu. Wa haqiq nafsaka ma laysa fika. Kemudian juga coba perhatikan dengan baik dirimu, dibedakan dengan apa yang bukan bagian dari dirimu. Ma anta sadiqun, kamu bukan orang yang jujur. Wala siddiqun, dan bukan menjadi sahabat dekat dengan selalu menyetujui. Siddiq itu sahabat dekat yang selalu membenarkan. Nabi Muhammad itu punya teman namanya Abu Bakar. Setiap Nabi berbicara belum selesai sudah iya dulu, saking percayanya. Belum selesai, nah, sodakta. Belum selesai sudah bilangnya sodakta. Artinya no comment, pokoknya percaya, dijamin percaya, itu baru siddiq. Selalu membenarkan. Wala muhibbun, dan juga engkau bukan pencinta, engkau bukan juga kekasih. Jujur tidak, cinta juga tidak. Wala muwafiqun, dan selalu menyangkal, enggak pernah sama, selalu berbeda. Wala radin, dan juga tidak pernah rela, tidak pernah rela, selalu kecrek, cerak cerok gitu.
Wala arifun juga kamu tidak kenal, kenal juga tidak. Kenal juga tidak, rela juga tidak, kekasih juga bukan, ya percaya juga tidak. Qad da'aital ma'rifata billah, sok ngaku-ngaku sudah kenal Allah, ngaku jadi wali pisan, sulap-sulapan. Aku jadi wali, aku jadi wow, aku sudah ketemu sama Kanjeng Nabi, ketemu sama Tuhan. Padahal mah itu semuanya gandaruwo. Gandaruwonya datang, aku adalah Tuhanmu gitu. Dibohong-bohongin aja. Qulli, katakanlah kepadaku, jujur saja, sok ngomong sama saya, ngomong sok. Ma alamatu ma'rifatihi, apa indikator-indikatornya bahwa dia sudah tingkatan ma'rifatullah tuh, mana buktinya, mana tandanya? Ternyata sholatnya saja baca fatihahnya masih wala bedolin. Ternyata kencingnya sambil berdiri cebok juga enggak. Pakai tisu mah cebok namanya, ngaco semua. Pakai tisu itu cebok. Istinja itu maknanya cebok, bahasa Arabnya istinja. Bisa pakai batu, bisa pakai tisu, bisa pakai air. Ngerti nggak? Air ada, pakai tisu boleh nggak? Boleh. Pakai batu boleh. Pakai tisu lebih bagus, pakai air apalagi, kan gitu. Ishtara fi qalbika minal hikami wal anwar, apa yang kamu lihat di hatimu, hikmah-hikmah, cahaya-cahaya, apa mencorong, cemerlang, gemerlap di hatimu. Ternyata butek letek, ternyata peteng, ternyata gelap gulita. Tidak ada sekelip cahaya pun di dalam hatinya. Yang ada hanya kebohongan dan kebohongan semua itu. Dan itu ternyata banyak yang percaya. Bahkan sampai dirugikan hartanya, malah sampai berjuta-juta, ratusan juta. Ya artinya kedunguan yang tak terhingga. Malah sampai dikatakan waliullah sedang menggelar ilmunya. Waduh, paham deh, ilmu apa? Ya goblok aja kelemahan kah? Dukun palsunya goblok, kamu yang mempercayainya lebih goblok lagi. Iya. Ya kenapa? Ya itulah. Ma alamatu awliya ilahi azza wa jalla wa abdali anbiya'ihi, mana tanda-tandanya, bukti-buktinya waliullah dan abdalu anbiya'ihi sebagai pengganti-pengganti para nabi itu.
Tadhunnu anna kulla man idda'a syai'an, kamu kira semua siapa saja yang mengaku sesuatu sulima ilaihi, dipercaya begitu saja. Wala yutalabu bil bayyinati, dan tidak perlu diminta pembuktian, sudah percaya aja. Ternyata memang dia buktikan dengan merogoh kantongnya yang kosong, keluar duit dolar. Iya, dari topinya keluar jeruk dan apel. Lalu percaya. Dari mulutnya keluar burung semuanya. Itu sirkus namanya, ngerti beli? Jadi namanya wali sirkus. Wali apa? Ya masih mending wali kota. Iya. Gitu. Wala yuhaqqu dinaruhu alal muhki, dan dinarnya itu tidak dicetak di bank kok. Iya, uangnya itu dicetaknya bukan di bank tapi di fotokopi. Fotokopi berwarna tuh itu. Kalau di fotokopi arahnya duit-duitan. Kalau duit yang asli ada nomor serinya resmi dari Bank Sentral Indonesia, namanya BI. Itu. Lalu min jumlati sifatil arifi lillahi azza wa jalla anau yasbiru alal afati, di antara bukti-bukti sifat-sifatnya orang yang sudah kenal Allah itu ialah orang yang bersabar menghadapi segala macam musibah dan bencana. Wis langkah kecreke, sudah tidak mengaduh, sudah tidak ada keluh kesah, ya sudah selesai. Siap menerima apapun keputusan Allah. Ya nggak mungkin dong, masa waliullah berkeluh kesah, apalagi marah-marah sampai tekan nyupatani santrinya beri manfaat ilmu nasib ribet mending. Mana mungkin waliullah apa nyupatan bahasa Indonesia? Mengutuk. Mana mungkin lah mengutuk. Waliullah itu selalu mendoakan yang baik saja, nggak mungkin. Yang salah juga langsung diampuni kok sih. Tanpa yang bersangkutan meminta maaf, waliullah sudah siap memaafkan. Mana ada waliullah mata balas dendam, enggak. Paling-paling kalau ada ditampar seorang wali, ditampar Allah, dia tetap berterima kasih, Allah aku terima kasih dikasih peringatan olehmu melalui orang itu. Paham? Pasti aku punya salah kepada Tuhanku. Jadi kalau semua kejahatan harus dibalas ya payah. Nanti kalau kamu gigit anjing, kamu gigit juga anjing tadi. Kalau kamu digigit anjing, kamu balas, kamu gigit lagi, maka si anjing jadi manusia, manusianya kamu jadi anjing. Tuker tempat aja deh. Gitu.
wa yarda bi jami'i aqdiyatillahi azza wa jalla wa aqdarihi, dan dia selalu rela, selalu senang menerima segala putusan-putusan Allah dan kepastian-kepastian Allah. Fi jami'il ahwadi, dalam segala kondisi. Fi nafsihi, baik untuk dirinya sendiri, wa ahlihi, dan keluarganya sendiri, wasairil khalqi, dan seluruh umat manusia. Selesai. Ya gulam, wahai anakku, hubbal haqqa azza wa jalla, cintailah Tuhanmu, wa hubba ghairahu, dan juga cintai yang lainnya. Hubbullah, hubbul haqqi, cinta kepada Allah azza wa jalla, wa hubbu ghairihi, dan cinta kepada selain Allah, la yajtami'ani, tidak bisa berkumpul, fi qalbin wahidin, di dalam satu hati. Qala Allah azza wa jalla, ma ja'alallahu lirajulin, Allah tidak membuat dalam diri seorang laki-laki min qalbaini, dari dua hati, fi jaufihi, di dalam rongganya. Setiap orang hatinya hanya satu, nggak ada orang yang punya hati dua itu. Ad-dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. La yajtami'ani, tidak bisa berkumpul. Wal khaliqu wal khalqu la yajtami'an, khaliq dan makhluk dan khaliq juga tidak bisa berkumpul. Utruk al-asya'a al-faniyah, tinggalkan semua apa saja yang nantinya akhirnya akan binasa, rusak, tinggalkan saja. Tinggalkan apapun yang, sesuatu apapun yang tidak abadi. Hatta yahsula laka syai'un la yafna, sampai kamu mendapatkan sesuatu yang tidak akan binasa, sampai engkau mendapatkan yang abadi. Tinggalkan yang tidak abadi sampai engkau mendapatkan keabadian. Ubdul nafsaka wa malaka, ya, keluarkan, nafkahkan dirimu dan hartamu, hatta tahsula laka al jannah, sampai engkau berhasil merebut surga. Allah azza wa jalla, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman, baik itu nyawanya maupun harta bendanya, dijanjikan oleh Allah mereka bakal mendapatkan surga. Hartamu dan jiwamu dibeli oleh Allah dengan surga.
Tsumabdzul min qalbika az-zuhud, kemudian kerahkan dalam dirimu kezuhudan. Fima siwahu, selain Allah kamu harus mengambil sikap zuhud, artinya tidak serakah, tidak tomak. Hatta yahsulalakal al-qurba, hatta yahsulalakal qurbu minhu, sampai engkau menjadi dekat dengan Allah, sampai engkau mampu mendekat dengan Allah, sampai engkau bisa mendekat dengan Allah. Wa takuna fi sohbatihi dunya wa akhirah, dan engkau selalu bersama Allah di dunia dan di akhirat. Ya muhibbal haqqi azza wa jalla, dur ma'a qadrihi kaifa madar. Wahai orang yang mencintai Allah, berputarlah bersama takdirnya kemanapun takdir itu berputar. Takdir yang ngulon, yang ngulona. Takdir yang ngetan, ngetana. Kaifa madar, kaifa madara, wa tahhir qalbaka, dan sucikan hatimu. Alladhi huwa maskanu qurbil haqqi azza wa jalla, sucikanlah hatimu sebagai tempat kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Uknushu amma siwa, sapulah bersih apapun selain Allah. Ini kalimatnya begini, ini buku ini sudah ada yang menerjemahkan, tapi saya belum pernah lihat terjemahnya kayak apa ya. Kalimatnya sejengkal, terjemahannya sesedepak. Iya, kalimatnya 1 senti, terjemahannya 1 meter. Waqud ma'ala babihi bisayfit tauhidi, berdirilah tegak di depan pintunya dengan membawa pedang tauhid, wal ikhlas, dan pedang ikhlas, wasid, dan pedang kejujuran. Pedang itu artinya, ya pedang itu artinya keteguhan hati, ketajaman rasa, bukan pedang beneran. Masa Gusti Allah berengkau pedang dari mana? Ketajaman rasamu. Wala taftahu li ahadin ghairihi, dan jangan kau bukakan kepada siapapun kecuali kepadanya saja. Jangan kau buka kepada siapapun selain Allah. Wala tusyaghil, dan jangan engkau sibuk, jangan menyibukkan dirimu, zawiyatan min zawaya qalbika, salah satu sudut hatimu. Kalau saya sering mengatakan lorong-lorong hati, kalau di sini adalah sudut-sudut hatimu. Pojok, bi ghairihi, dengan selain Allah. Ya la'abina, wahai orang-orang yang masih suka bermain-main. Ma 'indi lu'abun, aku tidak punya mainan-mainan. Ya kusuru ma 'indi siwal lubbi, wahai
orang-orang yang otaknya hanya mikirin kulit-kulit saja. Aku tidak punya kecuali isinya, kecuali intinya. Aku tidak punya kulit, aku hanya punya kacangnya. Wahai orang-orang yang mencari kulit kacang, aku tidak punya kulit kacang, aku hanya punya kacangnya saja. Indi ikhlasun bila nifaq. Aku punya ketulusan. Aku tidak punya kemunafikan. Wasidqun bila kidbin. Dan aku hanya punya kejujuran tanpa kebohongan. Al-haqqu azza wa jalla yuridul taqwa wal ikhlas. Yang Allah kehendaki dari kamu adalah ketakwaan dan keikhlasan di hatimu. Yuridu taqwa wal ikhlasa min qulubikum. Yang Allah kehendaki dari kamu adalah ketakwaan dan keikhlasan di hatimu. Ma yanzuru ila zahiri a'malikum. Allah tidak melihat lahiriah amal-amalmu itu. Amal lahiriah itu adalah kulit-kulit kacang. Qala Allah azza wa jalla la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan menyentuh Allah baik dagingnya wala dima'uha maupun darahnya. Apa yang kau sembelih itu, korban-korban yang kau sembelih, enggak ada apa-apanya, tidak akan nyampe kepada Allah, enggak daging enggak darahnya. Walakin yanaluhu tauba at-taqwa minkum. Tapi yang akan nyampe kepada Allah adalah ketakwaanmu itu. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, kullu ma fid dunya wal akhirah. Apapun yang ada di dunia dan yang ada di akhirat, baik itu surga maupun neraka maupun malaikat-malaikat, semuanya itu makhlukun lakum, adalah makhluk-makhluk yang dibuat oleh Allah buat kamu, yang ada di dunia dan apapun yang ada di akhirat adalah dicipta oleh Allah sengaja untuk kamu. Fa aina syukrukum, mana rasa syukurmu? Katakan, mana rasa syukurmu? Wa aina taqwakum, dan mana ketakwaanmu? Wa isyaratukum, dan mana isyarat-isyaratmu ilaihi kepada Allah? Wa akhdamukum, dan pembantu-pembantu kamu, mana semuanya itu? La ta'yu, jangan sampai kamu pingsan. Wa ta'malu, jangan sampai kelenger kamu, karena kamu melakukan amalan-amalan bila arwah, yang tidak ada rohnya. Ya, sampai pingsan, sampai jatuh pingsan, sembayang lagu, naik haji sampai 30 kali, Masya Allah. Masih hebat juga ngasih makan anak yatim. Ya, iya. Al-amalu laha arwah.
semua amal itu juga ada rohnya, ada intinya, ada kacangnya, wahyal ikhlas, yaitu kesetiaan itu. Semua yang menjadi jiwa amalmu adalah kesetiaanmu kepada Tuhanmu itu. Paham? Ini saya sebelum tanya jawab saya ingatkan dulu, ini ngaji begini jangan salah paham lagi. Setelah ngaji sama Buya Sakur akhirnya pada males sembayangnya. Salah maning bae gini. Kata Buya nggak penting, tak cocok dah. Jadi artinya jangan salah paham. Iya, gara-gara akhirnya mbaknya males-males akhirnya. Sampai banyak orang tuh melarang istrinya ngaji sama saya dengan alasan ngaji sama Buya Sakur yang ngelawan suami nanti. Sejak kapan saya ngajarin istri orang ngelawan suami? Saya tidak pernah ngajarin ngelawan kok. Dan saya tidak pernah mengizinkan seorang perempuan yang ingin menuntut cerai, saya tetap tidak, jalani saja. Nah itu apa? Nggak pernah ketemu, nggak pernah nanya, sudah berkomentar. Jadi ke depan sebaiknya jangan kesimpulan sendiri, coba rekonfirmasi, ya dong, reconfirm, diklarifikasi. Buya betul nggak pendapatnya begitu dong? Kalau tidak kan namanya fitnah nantinya, namanya hoax. Lama-lama hoax, batuk melulu akhirnya. Kebanyakan hoax jadinya hoax, jadinya batuk akhirnya.